Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Kakak-kakak yang saya banggakan, yang saya hormati, ya. Untuk hari ini kembali kita bertemu. Nah, ini Kak Bibi masuk kegiatan PKG. Silakan Kak Bibi, selamat bergabung kembali. Gelombang satu ini. Di kesempatan ini kita akan membahas sedikit lanjutan sebenarnya kelanjutan dari apa yang kita hidupkan, diskusikan tadi malam mulai. Ya. Kalau tadi malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang bagaimana keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif. Kita lanjutkan ya. Untuk nah sekarang bagaimana penyajian gerak tentang penyajian gerak yang efektif. Atas kaitannya dengan kita sebagai guru olahraga, apa yang sudah saya sampaikan kurang lebihnya kakak-kakak. Gerak adalah sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam fisik ranahnya nanti bagaimana kita bisa menyajikan gerak itu secara lebih efektif. Oke, sebelum kita mulai ya seperti apa namanya biasa kita mohon untuk ketua kelas dalam ini Kak Munir untuk memimpin kita melakukan doa. Kepada Kak Munir kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ridhonya kita bisa berkumpul kembali dalam tatap maya pada hari ini 10 Oktober 2024. Untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Munir. Semoga apa yang kita sama-sama harapkan bisa terkabul, terwujud. Ya semata-mata bagaimana kita memberikan persembahan terbaik untuk peserta didik kita melalui kegiatan pembelajaran PJOK. Selanjutnya kakak-kakak ya, izin untuk menyampaikan slide ya di pertemuan kita pada hari ini tentang penyajian gerak. Ya. Mohon maaf salah yang kita tampilkan ini. Nah, dia ini. Nah, ini dia. Oke, baik kakak-kakak. Ini slide sudah saya tampilkan di share screen ya, sebagai panduan kita selama 2 jam ke depan ya, untuk menyelesaikan modul tentang penyajian tugas gerak ya. Seperti biasa ya, kita selalu saling ingatkan ya, ada kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama ya, yang diharapkan ya kakak-kakak melalui pembelajaran juga, pembelajaran yang kakak-kakak lakukan di sekolah, usahakan ada sebuah kesepakatan
ya lebih khusus misalnya terkait dengan kegiatan dalam pembelajaran PJOK. Ya, misalnya kesepakatan harus pakai baju olahraga lengkap. Nah, itu juga kesepakatan yang diatur bersama peserta didik. Misal ini kakak-kakak. Ya. Ini maksudnya supaya memberikan kita arahan seperti itu ya. Supaya nanti ada sebagai rule dalam kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah. Bisa kakak-kakak juga membuat sebuah kesepakatan seperti itu. Selanjutnya, ya, ini judul pertemuan kita pada hari ini, keterampilan. Oh, salah pencet berarti ini. Ini yang tadi malam ini kakak-kakak, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya cari dulu di dokumen. Mana dia nih? Ini karena benar pertemuan kita adalah tentang penyajian gerak, ya. Penyajian gerak di pembelajaran PJOK. Sebentar, kakak, saya coba cari dulu. Dan dulu ada yang masuk kayaknya ini. Nah, siapa yang masuk? Oh, Kak Jelani. Silakan Kak Jelani. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak telat. Tadi ada kesibukan. Mohon maaf sekali. Adik, kita baru mulai juga. Oh ya, ini dia. Ya. Ini termasuk adalah pembelajaran kedua kita setelah tadi malam ya. Ini untuk persiapan tatap muka. Tadi malam sudah kita selesaikan terkait dengan keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif ya. Dan selanjutnya pada pagi ini yang kita bahas adalah tentang penyajian tugas gerak. Penyajian tugas gerak ya. Yang kaitannya dengan apa namanya? Pembelajaran PJOK yang kita laksanakan. Apa yang akan kita selesaikan pada pagi ini adalah satu, ya, tujuan dari sesi ini adalah mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Ya. Mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif. Yang kedua, memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Bagaimana kita bisa mengembangkan materi-materi yang terkait dengan aktivitas fisik misalnya dalam PJOK. Yang ketiga, membahas praktik baik. Nah, praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Ya, ini tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Kak. Adapun nanti pembagian agenda ya dalam pertemuan kita hari ini adalah satu, review materi P1 dan ice breaking. Review ya, kita refleksi materi P1 yang kemarin, yang tadi malam ya. Berarti sekarang P2. Tadi malam P1, P2. Besok Jumat P3. Nah, gitu ya. Dan ice breaking 20 menit. Nah, ice breaking ini saya yakin karena dominan kita di kelas kita ini, di kelas 009 ini, kakak-kakak banyak ngajar di SD ya. Saya yakin udah tahu apa itu ice breaking ya. Ice breaking karena sering dilakukan di SD, bagaimana supaya membuat suasana lebih hidup
bagaimana supaya peserta didik lebih fokus, maka sering dilakukan ice breaking. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berbagi pengalaman mengajar. Nah, ini berbagi pengalaman mengajar selama 15 menit nanti, ya, masing-masing kakak-kakak memberikan kita pengalaman belajarnya kembali. Cuma lebih khusus, ya, lebih khususnya terkait ketika kakak-kakak mengajar gerak, melaksanakan aktivitas fisik di lapangan. Artinya pada saat praktik lah, pada saat praktik pembelajaran PJOK di lapangan, apa sih pengalaman kakak-kakak seperti itu, ya. Ini di sesi ketiga nanti. Sesi keempat, presentasi dan diskusi, ya. Kembali kita akan nanti buat kelompok seperti tadi malam, ya. Cuma lebih fokus ke tentang aktivitas gerak, ya. Yang terakhir nanti refleksi selama 10 menit. Ya, jadi total waktu yang kita akan pakai itu pagi ini adalah 135 menit. Seperti itu. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, kakak-kakak. Review singkat materi P1 10 menit. Ya. Kira-kira kakak-kakak ada nggak yang bisa mereview? Dikit mereview apa sih hasil pertemuan kita tadi malam? Nah, apa sih yang kita bahas tadi malam? Nah, kira-kira ada yang bisa mewakili kakak-kakak, silakan. Atau ini Kak yang kalau nggak salah Kak Hilman, coba Kak Hilman tadi malam sama Lani, ya. Terlihat apa? Artinya tadi malam itu terakhir aktif memberikan apa gambaran hasil diskusinya tadi malam, ya. Mungkin masih melekat di ingatannya apa yang kita bahas tadi malam, kakak-kakak. Coba bisa kita dengarkan dari Kak Hilman dulu atau Kak Jailani. Kebetulan Kak Hilman mungkin masih sibuk ngisi apa tadi itu surveiling itu, ya. Kak Jailani silakan. Siang Bapak. Ya. Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk refleksi yang tadi malam mungkin ya, mengingat-ingat kembali yang khususnya tentang pembelajaran PJOK. Tadi malam itu kita dituntut untuk bagaimana caranya mengajar dengan efektif. Apa sih maksudnya pembelajaran efektif? Mungkin maksudnya yang tadi malam, ya. Betul. Jadi kebetulan kami di sini dapat materi atau pematik lah untuk kelompok 2, atau kesimpulan daripada semuanya, intinya bagaimana guru PJOK itu sebagai pengampu mata pelajaran PJOK itu semestinya harus selalu memfasilitasi para peserta didik dalam mengembangkan keterampilannya menyangkut pembelajaran yang efektif dari segi yang 9 mungkin bisa sebutkan yang 9, salah satunya ada di sana kita perhatikan ya. Ada tujuan pembelajaran kalau tidak salah. Ya, ada pertama tujuan pembelajaran. Terus apa lagi? Mungkin ada kakak yang lain bisa membantu, silakan. Iya. Apalagi selain yang 9 itu apa-apa tadi malam itu? Ya, diantaranya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Kemudian di sana ada tujuan pembelajaran.
ada Kemudian keterlibatan Pengembangan. aktif, keterlibatan aktif dari para peserta didik, Jadi ada umpan umpan balik, 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 kemudian ada terus komunikasi yang efektif. Ya. Poinnya ada 9 nih ya, kakak ya. keselamatan peserta Ya, didik. Ya. keselamatan. yang terakhir keselamatan mungkin. Ya, Anggi. Makanya kita disuruh tadi lost time memories katanya, supaya artinya materi itu sedikit agak melekat di ingatan kita, ya. Apa itu aspek-aspek dari apa yang menentukan sehingga pembelajaran itu dikatakan efektif. Itu ya. Satu, misalnya tujuan pembelajaran yang harus jelas. Ya, sampai ada udah tujuan. Nah, tujuan pembelajaran harus jelas, sampai ada pakai irama tangan supaya kita ingat. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana keterlibatan aktif murid. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pengajaran yang berdiferensiasi katanya. Yang keempat, adanya pemrogesan dan pentahapan atau pengembangan konten atau materi. Ya. Yang kelima, demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Ya. Artinya demonstrasi keterampilan, anak praktik, memberikan praktik, kita juga memberikan demonstrasi contoh, ya, keterampilan gerak. Di samping itu juga harus kita jelaskan, berikan penjelasan. Nah, itu maksud. Yang keenam, umpan balik. Ya. Umpan balik, ya, bisa dengan beberapa teknik, ya, misalnya bertanya, ya, memberikan feedback, pertanyaan kepada peserta didik tentang apa yang sudah dilakukan dan seterusnya, itu umpan balik. Yang tujuh, komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi maksudnya jelas, singkat, pada jelas, gitu saja ya. Karena kita umumnya di PJOK peserta didik kita itu ya angin-anginan kalau kita kelamaan ngomong terus gitu, maunya praktik saja. Nah, itu harus komunikasi yang efektif. Ya. Yang delapan, penilaian dan evaluasi. Ya, melakukan penilaian dan evaluasi dari apa yang sedang kita lakukan pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir yang sangat penting, keselamatan. Ya, keselamatan ini juga perlu diperhatikan ya pada ketika saat pembelajaran PJOK, terlebih di beberapa materi yang cukup rentan dengan cedera, ataupun beberapa materi yang anak-anak bisa berbenturan, ya, itu misalnya melalui permainan olahraga, ataupun beberapa materi yang membutuhkan kesiapan fisik, misalnya di kebugaran. Nah, perlu kita perhatikan keselamatannya juga, ya, seperti itu. Ya, itu sedikit refleksi dari Kak Jailani tadi, ya, luar biasa ya, ya, artinya supaya kita lebih kuat ingatannya, supaya unsur aspek yang tadi bisa kita wujudkan dalam praktik pembelajaran PJOK di sekolah kita. Nah, itu yang 9 itu ya. Yang kedua, untuk refleksi yang kedua ya, terakhir kemarin tadi malam kita coba diskusi kelompok tentang beberapa kriteria, ya, kata kunci kata di situ tentang pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar itu ada 4 ya, pengalaman pembelajaran, kriteria pengalaman belajar itu ada 4. Ya. Yang pertama, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan atau aktivitas motorik peserta didik. Ya, itu.
Itu yang terakhir tadi malam kita bahas. Kalau nggak salah ini kelompok 3 tadi malam yang dapat kata kuncinya ini. Ya. Yang perlu diingat ya, kriteria mengenai pengalaman belajar ya ada 4 ya. Kenapa khusus sekali pengalaman belajar ini difokuskan ya, untuk diuraikan, untuk dipahami maksudnya ya. Karena pengalaman belajar ini akan menjadi penentu, salah satu penentu kita membuat tujuan pembelajaran. Ya, kriteria yang 4 dalam pengalaman belajar itu yang akan menjadi bumbu bahan untuk membuat tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Pertama tadi, pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan, atau aktivitas motorik peserta didik. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pengalaman belajar juga, ya, pengalaman belajar peserta didik juga harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, ini garis besarnya di situ, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, karena nanti pengalaman belajar siswa kita berwarna, ada yang baru nyentuh bola. Ya, kalau enggak ada pelajaran PJOK sepak bola di sekolah, enggak dia main bola. Ada juga seperti ya, rata-rata di siswa kita yang perempuan, pun yang laki juga ada sebenarnya, ya, karena aktivitas fisiknya mungkin rendah dari rumah sehingga pemahamannya tentang materi bola itu agak tidak paham seperti itu, jauh dari teman yang lain. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kriteria ketiga itu pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Ya, artinya level itu kan tingkatan. Ya, tingkatan itu ada tingkatan SD, SMP, SMA. Nah, itu ya. Jadi harus sesuai. Ya. Jangan dipaksakan anak-anak SD kita yang kelas rendah ya untuk bisa sempurna melakukan gerakan senam lantai misalnya. Enggak. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana mereka pahami gerak lokomotor atau gerak manipulatif yang menuju ke arah gerakan senam lantai. Nah, seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kriteria yang keempat adalah pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan, ya, untuk menyatukan ya, tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Ya, jangan mentang-mentang kita guru olahraga, kita perhatiinnya masalah di ranah psikomotor saja. Ya. Tapi harus kita perhatikan juga afektif dan kognitifnya. Ya. Ya, mungkin kakak-kakak tahu istilahnya overconfident ya. Karena ada beberapa anak kita karena saking hebatnya, merasa hebatnya misalnya melakukan keterampilan dalam satu cabang olahraga, dia overconfident, dia merasa hebat, dia merasa lebih baik dari temannya yang lain. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Betul, dia mungkin skillnya di atas rata-rata ketika praktik, tetapi kita juga lihat ranah ya afektifnya dan kognitifnya, ya. Bagaimana tingkat pemahamannya tentang materi yang diberikan, seperti itu ya. Nah, itu sedikit review tentang apa yang kita selesaikan di pertemuan pertama atau P1 tadi malam tentang keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, itu ya.
Terima kasih Kak Jelani tadi sudah memberikan reviewnya sih ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ice breaking. Nah, ice breaking. Ini sepertinya Kak Munir nih banyak breakingnya. Basil. Halo. Banyak ice breaking. Saya halo ya. Nggak muncul slide-nya ini di laptop saya ini apa sih? Yang bisa muncul. Apa screen? Ya nggak muncul deh. Share screen-nya nggak muncul? Ya. Di teman yang lain muncul nggak? Di teman yang lain muncul nggak? Di teman yang lain share screen saya. Halo? Muncul Kanda. Oh muncul, ya. Oh, apa karena kayak sinyal atau gimana saya ini? Biasa pertama pengaruh sinyal, atau yang kedua perlu di-refresh anunya, apa namanya? Refresh itu ada di pojok atas kiri itu. Ya. Dicoba aja Kak Suhaidinggi, ya. Oke, kita lanjut ke ice breaking. Gimana nih Kak Munir? Ini kayaknya banyak ice breakingnya. Kak Munir, halo? Atau ke Gozi? Ya, halo? Personel kita tuh mana dia? Ya. Halo, Kanda. Yo, coba bantu kita ice breaking dulu, Kak Goji. Biasa belum teman-teman yang ajar di itu banyak ice breakingnya. Belum tercipta gerakan yang indah yang singkat ini, Kanda. Oke, sudah muncul dia Kanda. Oh ya, di refresh nih. Ya, sudah tadi dapat. Siap. Ya. Itu ya. Sekarang kita ice breaking. Nah, ice breakingnya begini saja ya, ice breaking. Ice breaking itu kan tujuannya supaya pertama anak-anak bisa fokus. Ya, yang kedua anak-anak bisa mendapatkan suasana pembelajaran yang lebih fresh, segar. Nah, sebenarnya kita di PJOK sih nggak terlalu ya, karena banyak anak-anak kita langsung fresh saja begitu lihat bola. Banyak anak-anak kita fresh begitu kita ajak keluar lapangan. Nah, itu ya. Cuman tetap kita coba lakukan karena bagaimanapun ya ada saat-saatnya anak juga kembali ke titik jenuhnya untuk belajar ya. Oke, kita ice breakingnya. Ice breakingnya begini ya kakak-kakak. Sekarang saya menyebutkan nama apa namanya, nama hewan misalnya ya. Nama hewan saya sebutkan, nanti saya langsung setelah saya sebutkan saya panggil kakak-kakak salah satu ya menyebutkan apa namanya huruf terakhir dari nama hewan yang saya sebutkan ya, apa namanya sambung dengan PJOK ya, atau olahraga saja, atau yang berhubungan dengan kegiatan olahraga saja, atau apa namanya permainan ya. Misalnya contoh saya sebut apa namanya kambing. Nah, kambing. Setelah saya sebut kambing, nanti saya panggil Kak Goji yang harus jawab misalnya. Kak Goji jawab kambing. Nah, kambing itu inisial hurufnya terakhirnya apa? G. Nah, G. Apa yang hubungannya dengan olahraga Kak Goji kira-kira? G. Halo? Apa kira-kira? Hah? Ya? G. Golep. Pin. Ya, pas. Golep. Nah, seperti itu, ini contoh ya. Nah, nanti Kak Goji setelah menjawab, ya sebut nama hewan lagi. Sebut nama teman yang Kak Goji suruh menjawab. Seperti itu, nggih. Bisa dipahami kan Kakak? Ya. Paham Bapak. Ya, ini salah satu. Oke, silakan Kak Ajis. Raise hand Kak Ajis. Terima kasih ada yang sedikit menyampaikan di sini.
apakah ini termasuk ice break juga pas yang menyuruh yang buat kelompok dua orang di sini 5 orang per kelompoknya yang buat dua kelompok, terus yang akan mempermainkan di sini ada namanya hitam dan hijau, Bunda. Bunda. Oh iya. Saat yang bilang hijau berarti yang hitam akan mengejar gitu, Bunda. Betul. Hitam, hijau, gitu kan? Ya. Nanti kalau ada yang kelompok yang hitam ketangkap atau hijau yang ketangkap, nanti yang menangkap itu kasih hukuman lah, sedikit hukuman. Ya, sanksi lah. Ya, sanksi, bukan hukuman. Artinya itu salah satunya Kak Ajis itu kan fungsinya untuk melatih fokus anak, ya. Untuk melatih fokus anak terhadap aba-aba atau perintah yang diberikan. Nah, seperti itu kan Kak Ajis. Apakah itu termasuk ice breaking? Ya boleh kita katakan ice breaking juga, ya. Bisa dikatakan juga kita pakai biasa di pra pembelajaran misalnya, ya, supaya anak-anak lebih lebih efektif untuk bergerak melakukan pemanasan. Bisa juga kita pakai itu. Seperti itu ya Kak Ajis. Atau penenangan. Ya. Kalau itu karena kalau semangat itu juga ice breaking itu. Intinya semangat bagaimana itu. Ya, intinya ice breaking itu untuk menyegarkan suasana, poinnya ya, menyegarkan suasana di tengah kejenuhan siswa. Ya. Ini biasa memang kejenuhan itu terjadi ketika anak-anak di dalam kelas kalau kita di PJOK, bukan begitu kakak-kakak ya? Betul Kak? Ya, malas dia, mungkin ada materi yang sedikit harus kita jelaskan sehingga kita harus di ruangan misalnya, di situ ada kejenuhan, ya mulailah kita ice breaking. Ya, cuman kalau di ruangan kan tidak mungkin kita pakai permainan hitam, hijau, ribut nanti, geser bangku. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, sesuaikan misalnya untuk ice breaking di kelas. Nah, seperti contoh sekarang, ya. Saya sebutkan nama hewan, nanti kakak yang saya tunjuk ya memberikan jawaban yang kaitannya dengan berhubungan dengan olahraga seperti itu ya. Cuman batas mikirnya itu kita pakai batas 5 detik. Nah, 5 detik 1 2 3 4, 5. Kalau enggak ngejawab sampai 5 detik misalnya, ya kena hukuman. Hukumannya apa? Dia misalnya menyanyikan lagu kebangsaan nasional, menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, misalnya bisa. Atau misalnya sanksinya adalah push up. Ya, seperti itu. Jadi kita coba kakak-kakak ya. Kita coba. Oke, Bapak. Halo. Siap. Oke. Sekarang saya mulai. Saya dari untuk awalnya saya mulai. Ya. Saya akan menyebut nama hewan gajah. Gajah yang saya tunjuk menjawab adalah Kak Suhaidi Topan. Gajah. Apa yang berhubungan dengan olahraga? Apa? Olahraga. Hoki dong. Hoki, makan kalau hoki. Kak Goji udah punya kunci jawaban ya Kak Goji itu, makanya dia ngasih tahu. Boleh ngasih tahu. Oh gitu, siap. Tematik kami jauh mikrofon. Ya, yang tanggung hanya bisa ngejawab. Ya,
Ya, tadi Kak Suhaidi udah jawab hoki katanya. Ya, silakan sekarang Kak Suhaidi sebut nama hewan lagi apa atau siapa teman kita yang ditunjuk. Silakan Kak Suhaidi. Nama hewan sapi yang menjawab Kak Gozi. Softball. I sih terakhir I. Oh, Ya. Hitung Kak Suhaidi 5. 1. Saya Kak Gozi. 2. 3. 4. Los ini jana. 5. Ayo kita hitung. Halo Bandung. Langsung nyadar dia terus. Jangan. Halo. Balas dendam kayaknya nih. Kota kenangan. Ya, hampir. Terus. Ayo Kak Gozi, lanjut Kak Gozi. Sebut Terus nama Kak hewan. Gozi sekarang hewan apa Kak Gozi? Kak Jailani. Hewan Apa hewannya? kucing. G. Kucing terakhirnya. G. G. Oh, G terakhirnya. Jangan selain dari golap tadi. Mudah kalau Hitung, gitu, ya, mudah G. kalau G. Banyak. Yang Itu berhubungan ya, dengan olahraga. Iya, yang berhubungan Berarti Huruf gerak lokomotor. nah, bagus juga. Bisa juga. ya, betul. Gerak lokomotor. Ya. Sekarang Kak Jailani. Oke. Coba sebutkan istilah dalam olahraga hewan Nama hewan dulu. elang. G lagi. Elang. Elang. Siapa terus yang ditunjuk? Kepada Saya. Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Mana Kak Bambang ini? Elang. Halo. Hai. Halo bos. Ya, Hitung, Ya, hitung. silakan permainan bos sebutkan istilah dalam itu olahraga. gerobak Elang. Oke kan? Ya. Ya, gerobak dorong. Gerobak dorong. Apa hubungannya dengan olahraga itu gerobak dorong? Ya kan untuk kekuatan tangannya. Anaknya jalan menggunakan tangan gitu. Kita Oh, ya. anak yang lain pegang kakinya. Ya, model latihan berarti itu gerobak dorong. Gih. Ya, gimana Kak Jelani, betul nggak? Tergantung Kak Jelani sih. Bisa dimaklumi Bapak. Lanjutkan. Terima kasih Pak Lanjut. Jalani. Berarti sekarang Pak Bambang. Kenapa? Bambang buat. Apanya bisa dimaklumi dulu nih? Curiga saya ini. Karena gerobak dorong itu untuk melatih kekuatan tangan dan kaki. Bisa lah, setidaknya bisa lah. Nyambung Masuk lah gitu. kategori. Nyambung. Nyambung lah sedikit untuk Ya, latihannya. kan yang penting ada hubungannya dengan olahraga atau pembelajaran PJOK lah. Silakan Lanjut Pak sekarang. Bambang. Silakan Bambang. Buat garis besarnya makanya sekarang olahraga yang sudah diakui itu udah aja dulu. Ya, sekarang Kak Bambang, ayo. Ikan. Ikan. Siapa yang ditunjuk? Mana dia ini? Suhaidi sudah? Sudah. Kalau mau lanjut lagi, ayo enggak apa-apa. Siap berperang loh, Pak Suhaidi. Itu ada Pak Muhammad Munir. Kak Muhammad Munir. Masuk Bang Jago. Halo. Ya. Apa ini? Ya, pertanyaannya ikan. Ikan. Hitung Kak Bambang, hitung. 1. N apa? N. Kani jemau push up Pak Munir. Marah N perasa aku gerak. 2. Dia aja. Banyak. 3. N. Hitung. Nembak. Pak. 5. Pas.
Nembak bola bilang gitu makanya. Ini je pelecehan nih langangna awalan Messi ini nih. Nembak. Macam nembak perempuan bisa, nembak cewek. Silakan. Tergantung Kak Bambang masuk nggak Acuan, gitu guru. aja. Memperkosa bahasa ini je. Tergantung Kak Kan Bambang. nembak, kan. Asal kata Doang. nembak. Menembak baru Nembak dia bahasa Sembe, Nomi. Bahasa Sasak no Kak Gozi, nembak. Au. Ayo Kak Bambang gimana? Ya. Nih Bambang. Iya bisa lah sedikit. bisa-bisa di. Ya untuk melatih konsentrasi ya. Ayo sekarang Kak Munir. Kak Munir. Ini ada kakak-kakak kita juga ini, Kak Bibi, Kak Hamzah itu juga ini. Ayo Kak Munir. Ya. Kak Habibi. Udah jaran hack. Apa itu? Kak Habibi mana? Kak Bibi mana nih Kak Bibi? Yombe Pak Habibin ya. Humairi suruh Humairi. Oke, Ya. Kak Humairi mana dia? Kak Humairi, silakan Kak Humairi. Hadir. Ya, ayo Gimana? ditanya sama Kak Munir itu apa Ya, nama jawabannya. hewannya kuda jaran hack. Apa Udah nama jalan. hewannya? Kuda jaran Ya. hack. Kuda A. Kuda. Hitung. 1, A. 2, Banyak Bantu lah. jawab. 3, 4, Bantu jawab. 5. Hukum. Aerobik. 5 Kak Humairi. A. Aerobik bantu jawab. Halo. 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 Ya Kanda. Gagal fokus Ayo. Kak Humeri ini kayaknya. Sinyalnya kayaknya Pak Humairi. Ya. Padahal kan jawabannya mudah sekali ya. A. Atletik ada, aerobik ada, Aerobik, angkat besi. angkat besi ada. Itu. Cuman Gagal mungkin fokus Kanda lagi error kepalanya ini. Kak Humairi Halo? lagi sinyal Anda? mungkin. Ya, siap. Halo. Halo. Lagi error kepalanya nih baru selesai bikin video. Aulah, hebat. Oke, gitu aja ya kakak-kakak, karena ice breaking kita dibatasi 10 menit nih di slide ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak ya. Semoga dengan ice breaking yang sudah kita lakukan, kita agak sedikit fokus untuk kegiatan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya kakak-kakak. Kita lanjutkan ke jangan lupakan yang ketiga. Oh, ini termasuk ice breaking juga ini. Lanjut ya. Setiap orang membutuhkan waktu dan penyajian informasi yang jelas dalam mencerna sebuah informasi ya. Ada proses, istilahnya ada proses bagaimana otak kita mencerna sebuah informasi ya. Nah, apabila seorang guru memberikan informasi yang tidak lengkap secara konseptual, maka berpotensi menyebabkan audiens atau peserta didik kita kesulitan dalam memahami materi apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, ini ya. Ini catatan ya, catatan penting di pertemuan kita pada hari ini ya, bagaimana kita memberikan informasi yang lengkap ya. Jangan setengah-setengah ya, karena agak rentan dengan perlakuan yang akan kita berikan, misalnya praktik yang akan kita
perintahkan dalam sebuah aktivitas fisik misalnya, untuk memberikan informasi itu harus lengkap, sehingga nanti siswa supaya jangan kesulitan dalam memahami materi apa yang diajarkan oleh guru. Dan ini ada kaitannya dengan materi hari ini, itu ya. Nah, ini garis besar yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk di berbagi pengalaman mengajar. Ya. Berbagi pengalaman mengajar. Tadi malam sudah juga kita berbagi pengalaman mengajar, tapi kaitannya dengan pemahaman pembelajaran secara utuh, ya, pada pembelajaran PJOK. Ya. Sekarang kakak-kakak diminta ya untuk kita berbagi pengalaman mengajar ya pada saat pemberian praktik gerak di lapangan. Nah, bagaimana tahapan-tahapan yang kakak-kakak lakukan pada saat pemberian penyajian gerak untuk praktik materi di lapangan. Nah, seperti itu ya. Ini kita lakukan 15 menit ya, kakak-kakak berbagi pengalaman belajar ini, pengalaman mengajar ini yang kaitannya dengan praktik mengajar di lapangan. Oke, mungkin kita mulai dengan Kak Humairi Hamzah ini. Halo Kak Humairi Hamzah. Halo Kak Humairi Hamzah, bisa dengarkan suara saya? Oh, mungkin sinyal lagi nih. Atau kita mulai dengan Kak Bambang. Halo Kak Bambang. Halo Kak Bambang. Kak Munir, mana Kak Bambang ini? Kak Bambang, bosku muncul. Ini bagaimana Kak Bambang ini? Halo Kak Bambang. Sedikit kan ya. Ya. Kenapa? Mengenai apa namanya pengalaman mengajar. Nah, oke, silakan. yang mau diskusikan untuk kita semua, ketika kita mengajar dan materi yang kita ajarkan itu kita kembali ke apa namanya, bukan kita ke spesifiknya untuk materi ini Kanda, mengenai mengajarkan itu kan intinya kita memberikan pengetahuan kepada anak yang belum tahu kan intinya. Nah, mengajar itu. Dan kemudian ketika kita misalkan kita diberikan oleh seseorang tokoh, misalkan kalau kita di rumah mengajarkan teknik-teknik misalkan, kan kebanyakan sekarang kalau kita ada kegiatan di rumah, itu sedikitnya guru olahraga itu adalah sebagai kita bilang ketua dari kegiatan apa namanya cabang-cabangan. Ya. Koordinator. Yang banyak kita tahu ya koordinator. Yang banyak kita tahu adalah teman-teman PJOK, mohon maaf sekali, kebanyakan ya saya lihat untuk pengetahuan di teknik ataupun keterampilan dari kecabangan olahraga itu agak berkurang dia. Setahu saya, Anda. Nah, ini penyebabnya adalah karena pada dasarnya teman itu apakah dia hanya sekedar mengambil jurusan PJOK ataukah dia itu benar-benar seorang olahragawan, begitu kan kebanyakan. Kita lihat sekarang Anda di tengah
tengah kita, di teman-teman kita, termasuk skillnya, sedikit tidaknya ketika kita menjadi guru olahraga itu hanya ya kita punya skill lah sedikit dari kecabangan manapun, terutama kan kecabangan sepak bola, lah bulu tangkis, sepak takraw dan lain sebagainya. Dan saya lihat teman-teman yang lain juga kurang begitu. Nah ini kebanyakan orang-orang menganggap kita, kamu guru olahraga hanya olahraga aja. Mana pengetahuan tentang olahraga? Itu yang saya tangkap dari bisikan-bisikan warga begitu. Jadinya kalau saya berpendapat ketika kita akan menjadi istilahnya ketua atau koordinator dalam kegiatan tersebut, itu yang menjadi dilema bagi teman-teman. Betul, betul. Gimana Kanda kita menyikapi dari cerita atau masukan dari teman-teman semua? Seandainya salah satu teman kita menjadi koordinator dan dia akan diberikan mandat lah istilahnya, wewenang untuk menjadi penyambung lidah dari pemateri untuk kegiatan terutama sepak bola. Karena kan begitu dia Kanda. Betul. Kita dijadikan, Pak Guru ini berikan kita teknik-tekniknya dulu atau strategi-strategi apa yang kita lakukan saat melawan si A atau si B. Nah ini yang menjadi pemikiran kita semua. Karena oke, kalau kita itu basicnya di sepak bola enggak masalah, kan begitu. Ketika kita basicnya di luar, kita kan bingung. Nah itu yang saya mau tanyakan, gimana bentuk penanganan. Ya penanganannya. Ya. Itu aja Kanda. Oke. Udah Kak Munir? Halo? Udah? Sudah Kanda, sudah. Oke, siap. Masukannya Kanda. Ya. Ini memang kebetulan kita masuk di sesi 2 berbagi pengalaman mengajar. Ini pengalaman mengajar. Yang seharusnya kita sampaikan adalah kakak-kakak bisa menyampaikan tentang pengalaman kita mengajar, khususnya pada saat penyajian gerak, pada saat praktik di lapangan. Akan tapi tidak menutup kemungkinan apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Kak Munir tadi itu memang terjadi, ya banyak terjadi dan akan sering terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama keterkaitannya dengan bidang olahraga. Ya, pada beberapa kegiatan, ya seolah-olah kita sebagai guru PJOK itu adalah tuan gurunya olahraga. Artinya yaitu yang dilihat oleh masyarakat sekitar. Kalau keterkaitannya dengan olahraga, kita hampir dianggap paham tentang semua dunia olahraga seperti itu. Ya, apakah salah opini masyarakat seperti itu? Apakah kurang berkenan opini masyarakat seperti itu? Tidak. Ya. Masyarakat berhak ya memberikan kita opini pandangan seperti itu. Karena kita dianggap guru olahraga. Kata guru itu luar biasa loh, kakak-kakak. Dianggap kita semua paham tentang semua itu. Ya, khususnya di bidang olahraga. Nah, keterkaitan dengan itu memang sering terjadi ya, terutama di beberapa kegiatan-kegiatan yang banyak berhubungan dengan kegiatan olahraga. Nah, untuk itulah secara pribadi ya, memang secara kompetensi sudah kita miliki dari pendidikan kita selaku guru olahraga ya, tentang pendidikan olahraga ya, bukan kepelatihan olahraga. Makanya di penjurusan itu ada pendidikan olahraga, ada kepelatihan olahraga. Pendidikan olahraga kaitannya kita sebagai guru olahraga, kepelatihan olahraga lebih condong ke
ya tentang kepelatihan, ya pembahasannya lebih spesifik ke kepelatihan melatih atlet. Kalau sasarannya adalah atlet, kita sasarannya adalah siswa. Nah itu yang terkadang memang tidak semua dipahami oleh masyarakat kita. Akan tetapi secara moral kembali nih Kak Munir, ya kita sebagai guru olahraga memang seharusnya kita mengembangkan diri, ya minimal lah kita tidak bisa apa namanya 1, 2, 3 atau banyak tentang apa namanya olahraga, baik itu olahraga permainan dan seterusnya, ya minimal lah 1 lah kita sedikit paham atau spesialisnya di situ, Kak Munir. Munir spesialisnya kalau saya tebak di badminton. Nah, adalah kelihatan dia di teman-teman komunitas badminton misalnya. Oh, nyambung seperti itu. Artinya nanti ada kegiatan-kegiatan di masyarakat tentang olahraga, iya bidangnya ya di situ di badminton. Nah, itu maksudnya, ya. Ada teman kita yang spesialisnya misalnya sepak bola. Ya, ketika ada kegiatan-kegiatan apa namanya di masyarakat tentang yang berbau sepak bola, ya dialah yang menangani. Ya, jangan sampai nanti ada kegiatan di masyarakat, ya ada kegiatan badminton dan sepak bola, kita disuruh, kita bingung, kita bingung, ya minimal kita tahu. Ya, paham ya apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Artinya kembali ke kita Kak Munir, bagaimana kita mengembangkan diri kita, ya mengembangkan diri kita khususnya kaitannya dengan profesi kita, ya. Jangan salah Kak Munir, banyak teman yang disuruh di lingkungan masyarakatnya, coba buatkan kita bagan organisasi pertandingan. Bingung dia, apa maksudnya bagan organisasi pertandingan? Bingung dia. Ini lawan ini, bingung dia. Banyak yang seperti itu. Iya. Akhirnya kan membuat keraguan di masyarakat. Oh, ini betul nggak guru olahraga? Padahal memang itu bidang kita, cuman terkadang itu kurang kita perhatikan untuk kuasai. Ya. Keterlibatan sering, misalnya terlibat sering di badminton, hal-hal itu pasti Kak Munir temui dia, bagaimana bagan pertandingan, bagaimana sistem pertandingan badminton, ya. Seperti itu pasti kita ketemu dia. Nah itu artinya dari mana? Dari pengembangan kita sendiri, Kak Munir. Ya. Jadi artinya kita tidak bisa patok semua guru olahraga kalau begitu, enggak. Ya, kembali ke pribadi kita, bagaimana kita mengembangkan dengan salah satu kita mengikuti kegiatan seperti ini juga, ya. Sedikit tidak kita sedang berusaha untuk mengembangkan diri kita, ya, terkait dengan kompetensi keilmuan kita. Ya, kalau hal-hal yang seperti itu biasa kita terapkan, kita dapatkan, kita banyak terlibat, ya, banyak terlibat di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang olahraga. Misalnya kita ikut terlibat saja, ya, semakin sering kita ikut terlibat, kita akan pahami itu. Sambil kita apa namanya mencari referensi, belajar, ya, insya Allah, ya. Paradigma pandangan masyarakat kita akan hilang. Ya. Artinya poinnya di sini Kak Munir, ya kembali ke kita, mau nggak kita mengembangkan diri Kak Munir, seperti itu, ya. Karena kalau kita saja, mohon maaf, kita ngajar di SD, ya kan nggak sampai bagan yang kita bahas. Udah kita pernah bahas bagan-bagan di pelajaran SD, nggak ada. Gitu. Cuma kita dapatkan dari luar lingkungan pembelajaran itu. Ya, mungkin saja teman karena fokus dia ngajar, terus sehingga dia agak apa namanya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya, nah, itu makanya saya sampaikan ya kembali ke kita Kak Munir. Ya, ketika kita mau membuat profesi kita bermartabat, ya harus kita bisa, itu harus kita bisa minimal
siap, bisa gitu. Nah, nanti kita cari teman kita yang bisa. Jangan sampai bilang tidak bisa. Karena itu ibaratnya Iya, iya. yang harus kita kuasai. Nah, seperti itulah. Ini sedikit diskusi dari saya, jawaban dari saya. Mungkin nanti ada teman-teman juga yang bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh Kak Munir. Seperti itu, nggih. Gimana Kak Munir? Siap. Ya. Iya. Oke, atau Kak Munir ada nih pengalaman mengajarnya pada saat praktik pembelajaran di olahraga. Kalau Tiang Kanda pengalaman mengajar terutama kan pertama Tiang dulu di SMA. Ya, Nah, siap. kalau di SMA sama di SD, mohon maaf, kita istilahnya hanya memberikan beberapa teori kemudian dan praktik, dan anak itu akan bekerja sendiri atau melakukan gerak itu sendiri. Bedanya di SD, pertama kalau saya bilang mohon maaf tadi malam sebenarnya saya mau untuk dari skala 1/8 itu saya masuknya di ke-6 sebenarnya ke Anda itu. Oh ya. Kenapa saya bilang ke-6? Kalau dasar kita ngajar di SD sama SMA, oke, kalau kita SMA bilang 9, bisa jadi bisa masuk 9. Ya. Kenapa saya bilang bisa masuk 9? Pada dasarnya anak itu sudah mengerti, ada paham tentang materi apa yang kita ajarkan. Betul. Berbanding terbalik dengan anak-anak SD, begitu dia Kanda. Siap. Ketika kita pertama dalam kegiatan inti pertama, sebelum kita melakukan materi yang kita akan ajarkan, pertama kan kita istilahnya dulu bariskan, kemudian anak kita suruh berdoa. Nah, setelah berdoa baru kita sedikit pemberian materi teori kepada anak, dan setelah itu baru kita timbal balik kepada anak. Responnya seperti apa anak itu ketika kita sudah menjelaskan materi yang kita sampaikan. Ternyata kebanyakan anak-anak SD itu tidak mengerti apa yang kita bicarakan atau apa yang kita teorikan. Nah, begitu dia Kanda. Menurut saya ketika Tiang ngajar di SD. Makanya sedikit tidaknya saya intinya anak itu mengerti hanya sekedar nganggu. Kita bilang mengerti kamu? Ngerti Pak. Coba kau kembali. Apa yang saya tanyakan tadi? Bingung dia lagi. Makanya saya bilang kalau di SD kita mengajar itu bisa kategorinya mohon maaf semuanya tidak efektif, apalagi kondisi panas. Betul. Kita mohon maaf nggak bisa bohong dengan apa yang dikatakan teman-teman itu efektifnya itu. Betul. Efektif itu kan ketika ada waktu yang 90 menit itu selesai dan hasilnya memuaskan. Kan begitu dia kan yang kalau saya tangkap dengan pembelajaran yang efektif dan efisien kan begitu. Nah, itu aja karena dari saya. Terima kasih Kak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Munir. Ya, apa yang disampaikan oleh Kak Munir secara tidak langsung kita sudah mulai membedah materi yang kita bahas hari ini. Ya, sebuah bangunan bisa dikatakan luar biasa, kuat, hebat, ya, ketika pondasi yang dibuat oleh bangunan itu adalah kuat, ya, dengan bahan-bahan yang hebat, ya. Artinya apa? Pondasi itu sangat penting, ya. Makanya kakak-kakak yang mengajar di SD, ya, itu seperti penyampaian dari Kak Munir tadi itu memang agak lebih, ya, harus lebih
apa namanya, lebih lengkap seperti itu. Karena selain mendidik, dia juga membina, membimbing, iya, mengarahkan. Ini kan aktivitas fisiknya di SD seperti itu. Beda dengan di SMA, udah paham, tinggal kita sampaikan dikit, oh paham, set, tinggal kita ukur, misalnya olahraga terukur, nah, selesai. Kan tapi di SD beda, ya, tidak seperti di SMA, ya. Kaitannya dengan itu, ya, itu termasuk dalam kerangka model pendidikan gerak, Kak Munir, ya, kerangka model pendidikan gerak, ya, yang jika diasosiasikan, disimpulkan dalam seluruh, ya, rangkaian pembelajaran PJOK itu dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ya. Idealnya pembelajaran gerak harus mencakup pemberian pengalaman belajar secara utuh. Pemberian pengalaman secara utuh, pengalaman belajarnya secara utuh. Dari mulai tahap membangun pondasi. Nah, kakak-kakak ini yang di SD sedang membangun pondasi. Ya, pondasi supaya peserta didik kita perbendaharaan geraknya agak banyak begitu, ya. Karena banyak kita ini, mohon maaf, di SMP juga ketemu anak yang nggak mau gerak. Di SD kemarin apa? Nah, seperti itu kan, ya. Akhirnya kita berpikir, teman-teman guru olahraga ini kok, ini anak ini kenapa? Kok pembendaharaannya geraknya kurang sekali. Nah, itu, ya. Artinya di level SD memang fondasi gerak itu harus dibangun, ya, dengan kuat, dengan bervariasi, ya, sehingga bisa menjelajahi kemungkinan atau exploring possibilities, ya, di tahap sekolah menengah. Nah, di tahap sekolah menengah mereka sudah mulai, ya, menjelajah, mencoba, artinya mencoba gerakan ini, variasinya begini. Nah, di tahapan SMP seperti itu. Tadi di SD, ya, gerakan dasarnya harus kuat, harus banyak yang diketahui. Yang kedua di SMP, ya, tahapannya harus begitu udah banyak diketahui gerakan, tinggal divariasi. Nah, supaya jelajahi setiap gerakan-gerakan itu bagaimana memodifikasi gerakan itu. Nah, di SMP. Dan lalu masuk di SMA, di situ adalah mengembangkan keahliannya, ya, mengembangkan keahliannya, udah kelihatan dia di situ. Oh, kecepatannya bagus. Kalau guru-guru SMA ini bagus, ini kecepatannya, nah, bagus, kita alihkan ini. Nah, otot tungkainya bagus, ini kita alihkan ke sini. Udah kelihatan kalau di SMA, tinggal dikembangkan. Nah, tinggal dikembangkan saja. Nah, itulah, itu kerangka model pendidikan gerak, ya. Apa yang diceritakan oleh pengalaman oleh Kak Munir memang seperti itu, ya. Untuk itu, ya, saya harap kakak-kakak yang lebih banyak perbendaharaan geraknya, ya, buat anak-anak kita mempunyai perbendaharaan gerak yang banyak. Jangan dia cuma bisa lari aja, ada variasinya, meloncat, melompat, ya, bergerak kiri, bergerak kanan, ya, terutama di hal kelincahan, ya, fokus di hal kelincahan kakak-kakak, ya, supaya nanti anak kita tidak malas gerak. Ketika kelincahannya bagus, ya, otomatis bisa kita katakan anak itu adalah anak yang aktif bergerak. Nah, sehingga kakak-kakak juga perlu pahami tentang bagaimana mengukur kelincahan gerak anak. Oh, ini lincah, ini kurang lincah, ini sangat lincah. Ah, bagaimana mengukur itu? Ada dia di apa namanya, di penilaiannya, di latihannya ada dia. Ah, disitulah peran kita, peran kakak-kakak untuk mengembangkan diri akhirnya seperti itu. Oh, karena di SD fokus selain fokus gerak dasar, gerak kelincahan itu sangat dibutuhkan, ya. Sama juga di latihan. Kalau di usia dini, porsi latihan untuk usia dini itu lebih ke kelincahan dan banyak perbandaran gerak yang dikuasai.
porsi untuk kekuatan jangan dikasih dulu di usia dini, nanti lambat dia kekuatannya. Juga usia latihannya kan pendek, cepat cedera. Nah, seperti itu kalau di pelatihan. Begitupun kalau di pendidikan, ya kita fokusnya ke sana kalau di SD. Nah, masuk ke SMP, saya fokusnya ke apa namanya tadi itu, bagaimana anak itu menjelajahi, terus mencoba gerakan-gerakan selain gerakan yang sudah diketahui dari SD, dengan wadah materi yang kita berikan, ya sepak bola, atletik, nah, seperti itu. Ya, artinya sudah masuk kita di kerangka model pendidikan gerak namanya. Kalau di SD istilahnya itu Kak Munir, model pendidikan anaknya membangun pondasi. Ya. Ya. Membangun pondasi gerak itu dari tingkat SD sampai kelas 5. Ya. Terus naik dia kelas 6 ke kelas 8, ya, kelas 8 SMP sekarang, ya. Dia sudah bisa mengeksplorasi kemungkinan. Mengeksplorasi kemungkinan artinya dia mencoba segala sesuatu model gerak itu. Ya. Oh, ini kalau kita bergerak ke sini, ini kalau kita kuatkan ini, oh ini. Nah, dia mengeksplorasi aktivitas fisiknya sendiri kalau di SMP. Terus tingkatan selanjutnya itu kelas 9 sampai kelas 12 SMA. Ya, SMP itu kelas 9. Kelas 3 ya kalau kelas SMP. Sampai kelas 12 SMA itu. Di situ sudah dia mulai kita bilang ketua dari kegiatan apa namanya cabang-cabangan. Ya, koordinator yang banyak lah kita tahu, ya koordinator. Yang banyak kita tahu adalah teman-teman PJOK, mohon maaf sekali, kebanyakan ya saya lihat untuk pengetahuan di teknik ataupun keterampilan dari kecabangan olahraga itu agak berkurang dia. Setahu saya, Anda. Ya, nah, ini penyebabnya adalah karena pada dasarnya teman itu apakah dia hanya sekedar mengambil jurusan PJOK ataukah dia itu benar-benar seorang olahragawan, begitu kan kebanyakan. Kita lihat gitu. Sekarang Anda di tengah-tengah kita, di teman-teman kita termasuk skillnya sedikit tidaknya ketika kita menjadi guru olahraga itu hanya ya kita punya skill lah sedikit dari kecabangan manapun, terutama kan kecabangan sepak bola, lah bulu tangkis, sepak takraw dan lain sebagainya. Dan saya lihat teman-teman yang lain juga kurang begitu. Nah ini kebanyakan orang-orang menganggap kita, kamu guru olahraga hanya olahraga aja. Mana pengetahuan tentang olahraga? Itu yang saya tangkap dari bisikan-bisikan warga begitu. Jadinya kalau saya berpendapat ketika kita akan menjadi istilahnya apa namanya ketua atau koordinator dalam kegiatan tersebut, itu yang menjadi dilema bagi teman-teman. Betul, betul. Gimana Kanda kita menyikapi dari apa namanya cerita atau masukan dari teman-teman semua? Seandainya salah satu teman kita menjadi koordinator dan dia akan diberikan mandat lah istilahnya, wewenang untuk menjadi apa namanya penyambung lidah dari apa namanya pemateri untuk kegiatan terutama sepak bola. Karena kan begitu dia Kanda. Betul, betul. Kita dijadikan Pak Guru ini berikan kita teknik-tekniknya dulu atau strategi-strategi apa yang kita lakukan saat melawan si A atau si B. Nah ini yang menjadi pemikiran kita semua. Karena oke, kalau kita itu basicnya di sepak bola enggak masalah, kan begitu. Ketika kita basicnya di luar, kita kan bingung. Nah itu yang saya mau tanyakan, gimana bentuk kegiatan apa namanya apa sih namanya? Penanganan. Ya penanganannya.
Iya. Itu aja Kanda. Oke. Udah Kak Munir? Halo? Udah? Sudah Kanda, sudah. Oke, siap. Masukannya Kanda. Ya. Ini memang kebetulan kita masuk di sesi 2 berbagi pengalaman mengajar. Ini pengalaman mengajar. Yang seharusnya kita sampaikan adalah kakak-kakak bisa menyampaikan tentang pengalaman kita mengajar, khususnya pada saat penyajian gerak, pada saat praktik di lapangan. Akan tapi tidak menutup kemungkinan apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh Kak Munir tadi itu memang terjadi, ya, banyak terjadi dan akan sering terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama keterkaitannya dengan bidang olahraga. Ya, pada beberapa kegiatan, ya, seolah-olah kita sebagai guru PJOK itu adalah tuan gurunya olahraga. Artinya yaitu yang dilihat oleh masyarakat sekitar. Kalau keterkaitannya dengan olahraga, kita hampir dianggap paham tentang semua dunia olahraga seperti itu. Ya, apakah salah opini masyarakat seperti itu? Apakah kurang berkenan opini masyarakat seperti itu? Tidak, ya. Masyarakat berhak, ya, memberikan kita opini pandangan seperti itu. Karena kita dianggap guru olahraga. Kata guru itu luar biasa loh, kakak-kakak. Dianggap kita semua paham tentang semua itu. Ya, khususnya di bidang olahraga. Nah, keterkaitan dengan itu memang sering terjadi, ya, terutama di beberapa kegiatan-kegiatan yang banyak berhubungan dengan kegiatan olahraga. Nah, untuk itulah secara pribadi, ya, memang secara kompetensi sudah kita miliki dari pendidikan kita selaku guru olahraga, ya, tentang pendidikan olahraga, ya, bukan kepelatihan olahraga. Makanya di penjurusan itu ada pendidikan olahraga, ada kepelatihan olahraga. Pendidikan olahraga kaitannya kita sebagai guru olahraga, kepelatihan olahraga lebih condong ke, ya, tentang kepelatihan, ya, pembahasannya lebih spesifik ke kepelatihan, melatih atlet. Kalau sasarannya ada atlet, kita sasarannya adalah siswa. Nah, itu yang terkadang memang tidak semua dipahami oleh masyarakat kita. Akan tetapi secara moral kembali nih Kak Munir, ya, kita sebagai guru olahraga memang seharusnya kita mengembangkan diri, ya, minimal lah kita tidak bisa 1, 2, 3 atau banyak tentang olahraga, baik olahraga permainan dan seterusnya, ya. Ya minimal lah 1 lah kita sedikit paham atau spesialisnya di situ, Kak Munir. Ya. Munir spesialisnya kalau saya tebak di badminton. Nah, adalah kelihatan dia di teman-teman komunitas badminton misalnya. Oh, nyambung seperti itu. Artinya nanti ada kegiatan-kegiatan di masyarakat tentang olahraga, iya bidangnya ya di situ di badminton. Nah, itu maksudnya, ya. Ada teman kita yang spesialisnya misalnya sepak bola. Ya, ketika ada kegiatan-kegiatan di masyarakat tentang yang berbau sepak bola, ya dialah yang menangani. Ya, jangan sampai nanti ada kegiatan di masyarakat, ya, ada kegiatan badminton dan sepak bola, kita disuruh, kita bingung, kita bingung, ya. Minimal kita tahu. Ya, paham, ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Artinya kembali ke kita, Kak Munir, bagaimana kita mengembangkan diri kita, ya, mengembangkan diri kita, khususnya kaitannya dengan profesi kita, ya. Jangan salah Kak Munir,
banyak teman yang disuruh di lingkungan masyarakatnya, coba buatkan kita bagan organisasi pertandingan. Bingung dia. Apa maksudnya bagan organisasi pertandingan? Bingung dia. Ini lawan ini lawan ini, bingung dia. Banyak yang seperti itu. Iya. Akhirnya kan membuat keraguan di masyarakat. Oh, ini betul nggak guru olahraga? Padahal memang itu bidang kita, cuman terkadang itu kurang kita perhatikan untuk kuasai. Ya. Keterlibatan sering, misalnya terlibat sering di badminton, hal-hal itu pasti Kak Munir temui dia, bagaimana bagan pertandingan, bagaimana sistem pertandingan badminton, ya. Seperti itu pasti kita ketemui dia. Nah, itu artinya dari mana? Dari pengembangan kita sendiri, Kak Munir. Ya. Jadi artinya kita tidak bisa patok semua guru olahraga kok begitu, enggak. Ya, kembali ke pribadi kita, bagaimana kita mengembangkan dengan salah satu kita mengikuti kegiatan seperti ini juga. Ya, sedikit tidak kita sedang berusaha untuk mengembangkan diri kita, ya, terkait dengan kompetensi keilmuan kita. Ya, kalau hal-hal yang seperti itu biasa kita terapkan, kita dapatkan, kita banyak terlibat, ya, banyak terlibat di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang olahraga. Misalnya kita ikut terlibat saja, ya, semakin sering kita ikut terlibat, kita akan pahami itu. Sambil kita mencari referensi, belajar, ya, insya Allah, ya, paradigma pandangan masyarakat kita akan hilang. Ya. Artinya poinnya di sini Kak Munir, ya, kembali ke kita, mau nggak kita mengembangkan diri, Kak Munir, seperti itu, ya. Karena kalau kita saja, mohon maaf, kita ngajar di SD, ya, kan nggak sampai bagan yang kita bahas. Udah kita pernah bahas bagan-bagan di pelajaran SD, kan nggak ada. Gitu. Cuma kita dapatkan dari luar lingkungan pembelajaran itu. Ya, mungkin saja teman karena fokus dia ngajar, terus sehingga dia agak tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya, nah, itu makanya saya sampaikan, ya, kembali ke kita, Kak Munir. Ya, ketika kita mau membuat profesi kita bermartabat, ya harus kita bisa, itu harus kita bisa minimal siap bisa gitu. Nah, nanti kita cari teman kita yang bisa, jangan sampai bilang tidak bisa, karena itu ibaratnya yang harus kita kuasai. Nah, seperti itulah. Ini sedikit diskusi dari saya, jawaban dari saya. Mungkin nanti ada teman-teman juga yang bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh Kak Munir. Seperti itu, nggih. Gimana Kak Munir? Siap. Ya. Nggih. Oke, atau Kak Munir ada ini pengalaman mengajarnya pada saat praktik pembelajaran di olahraga. Kalau Tiang Kanda pengalaman mengajar terutama kan pertama Tiang dulu di SMA. Ya, siap. Nah, kalau di SMA sama di SD, mohon maaf, kita istilahnya hanya memberikan beberapa teori kemudian dan praktik, dan anak itu akan bekerja sendiri atau melakukan gerak itu sendiri. Bedanya di SD, pertama kalau saya bilang mohon maaf, tadi malam sebenarnya saya mau untuk dari skala 1/8 itu saya masuknya di ke-6 sebenarnya Kanda itu. Oh, ya, kenapa saya bilang ke-6? Kalau dasar kita ngajar di SD sama SMA, oke, kalau kita SMA bilang 9, bisa jadi bisa masuk 9. Kenapa saya bilang bisa masuk 9? Pada dasarnya anak itu sudah mengerti, ada paham tentang materi apa yang kita ajarkan. Betul. Berbanding terbalik dengan anak-anak SD, begitu dia Kanda. Siap. Ketika kita pertama dalam kegiatan inti pertama, sebelum kita melakukan materi yang kita
akan ajarkan, pertama kan kita istilahnya dulu bariskan, kemudian anak kita suruh berdoa. Nah, setelah berdoa baru kita sedikit memberikan materi, teori kepada anak. Dan setelah itu baru kita timbal balik kepada anak. Responnya seperti apa anak itu ketika kita sudah menjelaskan materi yang kita sampaikan. Ternyata kebanyakan anak-anak SD itu tidak mengerti apa yang kita bicarakan atau apa yang kita teorikan. Nah, begitu dia Kanda. Menurut saya ketika Tiang ngajar di SD. Makanya sedikit tidaknya saya intinya anak itu mengerti hanya sekedar nganggu. Kita bilang mengerti kamu? Ngerti Pak. Coba kau kembali. Apa yang saya tanyakan tadi? Bingung dia lagi. Saya bilang kalau di SD kita mengajar itu bisa kategorinya mohon maaf semuanya tidak efektif, apalagi kondisi panas. Betul. Kita mohon maaf nggak bisa bohong dengan apa yang dikatakan teman-teman itu efektifnya itu. Betul. Efektif itu kan ketika ada waktu yang 90 menit itu selesai dan hasilnya memuaskan. Kan begitu dia kan yang kalau saya tangkap dengan pembelajaran yang efektif dan efisien kan begitu. Nah, itu aja karena dari saya. Terima kasih Kak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Munir. Ya, apa yang disampaikan oleh Kak Munir secara tidak langsung kita sudah mulai membedah materi yang kita bahas hari ini. Ya, sebuah bangunan bisa dikatakan luar biasa, kuat, hebat, ya, ketika mengembangkan keahlian. Ya, otomatis kan kalau kita berpikir logikanya ini Kak Munir, ya fase-fase ini berarti ya perlakuannya beda-beda kan. Nah, dan sangat fundamental sekali teman-teman kakak-kakak yang di SD ya harus ya mempunyai peran penting, sangat penting terhadap perkembangan gerak anak. Seperti itu dia. Ya, kakak-kakak. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya Kak Munir ya. Mudahan bisa menjadi referensi kita bersama ya. Untuk berbagi pengalaman mengajar ini kita dibatasi sampai 15 menit. Ya, izin saya lanjutkan ke slide berikutnya kakak-kakak. Slide berikutnya adalah menurut Bapak Ibu apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Ya. Menurut Bapak Ibu apa menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran? Nah, ini dia ini. Tidak perhatian terhadap pembelajaran. Nah, coba bisa ditulis di kolom chat kakak-kakak. Apa yang membuat anak-anak tidak perhatian terhadap pembelajaran? Bisa ditulis di kolom chat. Faktor ngantuk bisa juga, kemudian faktor bawa dari rumah, ada kejengkelan dari orang tuanya, bisa juga di sana kan kayaknya. Betul. Cuma artinya harus bisa kita identifikasi supaya kita bisa kasih solusi. Nah, itu. Oke. Kebanyakan penyebabnya Kanda anak itu tidak konsentrasi, intinya kan begini. Ya. Konsentrasi dalam pembelajaran. Begitu Kanda kan? Betul, kurang perhatian lah, intinya kurang memperhatikan kita yang ngomong gitu. Ya. Yang menjelaskan lah. Kebanyakan pengalaman juga Kanda ini ya menjelaskan terutama kepada anak-anak ketika kita memberikan dia teori. Anak itu kebanyakan pertama
di sampingnya itu main-main, anaknya main-main kan. Kebanyakan itu anak SD itu kan sedikit-sedikit ngomong, ini yang lain-lain diomongin. Nah, itu penyebabnya juga mungkin ya kurang konsentrasi, dan juga anak itu ya kategorinya, makanya Kanda saya juga, karena kenapa saya bilang begitu, pada dasarnya mohon maaf, saya kan hanya beberapa tahun saya ngajar di SD Kanda. Ya. Makanya pertama kali bingung saya. Betul, terus? Setelah saya memberikan penjelasan ke anak-anak, ya, apa anak-anak ini begini, saya bilang begitu kan, kurang mengidentifikasi lah. Anak Betul. itu seperti apa, anak itu kan begitu. Beda dia Kanda, mungkin kalau di kota anak-anak itu kebanyakan dia mengerti bahasa, terutama bahasa Indonesia yang kita sampaikan kepada anak-anak. Itu tadi bahasa kan kebanyakan. Ya. Masa konsentrasi juga anak-anak itu tidak mengerti dia apa itu konsentrasi begitu. Nah, itu pada dasarnya anak itu kurang memperhatikan kita. Penyebabnya kadang-kadang anak itu kalau kita memberikan teori, dia tidak mau tahu, dia hanya sekedar momot, diem. Nah, timbal baliknya kalau setelah kita berikan dia teori, kemudian kita tanya balik, dia bengong, dia bingung. Ya. Nah, itu dia karena perasaan di tiang. Ya, betul. Itu pengalamannya Kak Munir ya. Ya. Ya, itu penyebab mungkin konsentrasinya hilang karena maunya sedikit maunya praktik. Nah, itu aja kayaknya kalau dia ngelihat, karena kalau dia teori kalau suruh praktik sepak bola cepet dia. Nah, betul. Ada kota mungkin karena dia sering menggunakan bahasa Indonesia dan dia juga paham mana apa yang kita sampaikan, insya Allah dia akan mengerti. Kecuali anak yang terutama, makanya saya tekankan ketika memberikan ulasan atau timbal balik ke kita, saya harus menekankannya untuk berbahasa Indonesia. Begitu. Ya. Artinya berpengaruh itu dia bahasa itu ya. Jadi, menurut yang betul. Nah, di wilayah-wilayah terpencil Kanda, mohon maaf, bahasa Indonesianya itu belum begitu. Belum mengerti apa yang kita omongkan. Kita berikan teori, ini dibengong. Apa keneno? Nah, itu menjadi anak itu kadang-kadang kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Betul. Ya, artinya salah satu kendala juga ya faktor bahasa, ya, pemahaman bahasa seperti itu, ya. Nah, itu. Oke, makasih Kak Munir, ya. Ini kita sudah berarti lanjut masuk ke mana kita mendapat perhatian dari peserta didik, ya. Masalah perhatian ini kita masuk ke masalah perhatian peserta didik ketika kita dalam posisi mengajar, pembelajaran. Ada dua faktor sih yang penyebabnya juga, ya. Ada memang faktor dari siswa itu tidak bisa konsen dan sebagainya dari kepribadian tersebut. Ada dari faktor kita juga sebagai seorang guru, Kak Munir, ya. Ini ya ada beberapa sih yang menurut teori, ya, karena beberapa, salah satunya seperti yang keterbatasan bahasa itu yang tidak dipahami oleh siswa, ataupun ya seorang guru itu memang kurang bisa memberikan penjelasan terhadap siswa. Nah, itu ya, ada faktornya juga seperti itu. Artinya bukan dari siswa saja, Kak Munir, tapi terkadang dari guru juga sendiri, ya, bagaimana dia memberikan penjelasan itu dengan baik sehingga bisa siswa cepat paham. Nah, itu ada juga beberapa yang kita temukan seperti itu ketika menjelaskan, ya,
membuat bingung siswa. Oh, ini apa maksudnya? Ini seperti itu. Ya, kadang terkadang karena terlalu tinggi bahasa yang dipakai, Kak Munir. Terlalu tinggi bahasa, istilah tinggi-tinggi. Semuanya ngomong gitu. Apa maksudnya? Ataupun terkadang cara penyampaiannya yang tidak variatif, monoton, seperti tidak menguasai materi. Terkadang ada itu juga yang mempengaruhi perhatian dari peserta didik. Artinya kita tidak menjustis peserta didik kita saja ya, Kak Munir. Kita pun harus introspeksi diri juga. Apakah cara penyampaian materi kita sudah baik dan sudah bisa diterima oleh seperti itu. Jadi, jangan di sini di teorinya ada bagaimana kita mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, ini ada teorinya bagaimana kita mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya, salah satu caranya adalah ini satu, menetapkan tanda dan prosedur. Nah, tanda dan prosedur karena kaitannya kita dengan apa namanya pada saat penyajian gerak ini Kak Munir, pada saat praktik. Ya, bagaimana memberikan prosedur tanda-tanda yang jelas maksudnya supaya anak bisa cepat paham. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi lingkungan dalam pembelajaran. Ya, kita lihat juga lingkungan kita dalam pembelajaran. Jangan kita menjelaskan ketika anak-anak sedang ribut keluar main misalnya, sehingga suara kita hilang. Kita juga harus lihat lingkungan sekitar kita, karena kita basicnya biasa pembelajaran di lapangan, itu apalagi di dekat jalan raya, suara mobil, suara sehingga hilang suara kita. Kita harus perhatikan itu juga. Yang ketiga, bagaimana kita memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, bagaimana kita memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini kaitannya dengan bagaimana keterampilan kita menguasai kelas, Kak Munir. Ya, bagaimana kita menguasai kelas itu. Jangan kita bukan anak kita ngomong bermain. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, itu harus kita kuasai juga supaya peserta itu bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan. Teknik penguasaan kelas yang baik. Yang keempat, bagaimana menggunakan waktu yang tidak efisien. Nah, maksudnya rekan-rekan guru PJOK itu yang berkomunikasi saja verbal kepada peserta didiknya, sering juga kita temui mereka juga tidak bertutur panjang. Cerita begitu sehingga tidak efisien, ya, kayak orang ceramah. Nah, itu maksudnya supaya waktu jangan kita pakai lama-lama untuk ceramah. Nah, seperti itu. Nah, itu teknik-teknik ya, bagaimana kita membuat peserta kita bisa memperhatikan apa yang kita jelaskan atau sampaikan, ya. Nah, itu. Kita lanjut ke sedikit kakak-kakak, kita lanjut sedikit ya. Ya. Identifikasi penyajian gerak, tugas gerak. Ini tugas kelompok selama 45 menit ini. Terus presentasi dan diskusi ya. Karena nanti ada pertemuan selanjutnya kakak-kakak. Bagaimana kalau ini kita akan lanjutkan besok kakak-kakak? Iya, langsung aja diskusi ke Anda kan? Ya, karena ini diskusi kelompok ini, ya. Ini peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini kita lanjutkan besok. Kita kira-kira kakak-kakak kita sepakat besoknya kita laksanakan malam ya. Karena kalau pagi kan Jumat besok. Atau kita coba sore. Besok aja Bapak supaya luang waktunya lebih banyak juga. Ya betul, Kan ini kebanyakan diskusi ini kita akan lakukan besok. Cuman jam 9 kan bisa dia Anda, setengah jam 11 selesai kita kan. begitu. Ya. Pagi.
kadang-kadang walaupun biar kita fresh rencanakan omongannya. Ya, jam, 2 Kanda, jam, besok tapi aja. Artinya jangan jam lebih 9 aja kita dia action kan sudah langsung. lebih leluasa lah waktunya. Maksud yang ya besok ini, tapi jamnya kita sepakati jam berapa? Jam 9 aja Kanda. Pagi, sore, malam. Malam aja kalau Jumat Bapak, soalnya mepet waktunya. Nanti kalau ke ASEAN hari Jumat tuh lolos dia sampai jam 12 Bapak. Oh, malam lagi. Kalau Bagaimana Jumat itu dengan berarti kakak yang lain? ya, Kanda. Ya, Kalau JP bisa dia kalau besok khusus tuh. Jumat malam aja Bapak. 3 JP Gimana? kan. 2 JP, hanya 2 JP kita Oh, besok. bisa dia pagi karena kalau 2 JP kan. Paginya jam berapa? Jam 9 Jam kita 9 mulai kan sudah. tengah 11 selesai kita karena kalau 2 JP kan. Ya, tapi kakak yang lain mungkin ada jam mengajarnya, Kak Munir. Kaitannya dengan jam mengajar Saya kakak kira yang lain. karena Ya. Atau kita coba jam 3 ke sore. jangan ngantuk ini Kanda. Jam sekolah sudah, Kanda. Wah, jam 9 itu kita mulai. Ya, kalau saya sih oke-oke saja. Kebetulan hari Jumat saya enggak punya jam pelajaran. Cuman teman yang lain maksud saya. Jam 9 sudah Kanda. Ya, gimana yang lain ini? Jam 9 dah Kanda. Kalau bisa pas kita mulai jam 9 enak. Tapi kalau ngolor nanti kan langsung berjumat kita di tatap maya ini terus. Insya Allah tidak Kanda. Salah enggak sih. Enggak sih Kanda. Oke, berarti kita sepakat jam 9 mulai. Deal. Siap. Ya. Bungkus Ya. jam 9 besok. Oke, kita sepakat jam 9 besok. Kita awali dengan diskusi kelompok yang tersisa hari ini, Nggih. Kakak-kakak. Siap. Oke, jujur. Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini kakak-kakak ya. Karena sudah cukup waktu yang kita laksanakan, akan tetapi ada